Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Fred Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 6 Juni 2021, kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Injil hari ini diambil dari Markus bab 14 ayat 12-16, ayat 22-26. Kita diajak untuk selalu menyambut tubuh dan darah Kristus dengan penuh iman dan hormat. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala cinta dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberi kami tubuh dan darah-Mu sebagai makanan rohani kami. Tuhan, sadarkanlah dan kuatkanlah iman kami akan pentingnya tubuh dan darah-Mu, dan semoga kami selalu menyambutnya dengan penuh iman dan hormat. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 14 ayat 12-16, ayat 22-26. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid berkata kepada Yesus, "Ke tempat mana Engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang murid-Nya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku?" Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan yang besar dan sudah lengkap dan tersedia. Di situ kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Maka berangkatlah kedua murid itu. Setibanya di kota, mereka dapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, membagi-bagi roti itu, lalu memberikannya kepada para murid, seraya berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak lagi akan minum hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah sambutilah tubuh dan darah Kristus dengan penuh iman dan hormat. Hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, satu perayaan besar dalam gereja kita. Kita menyebut sakramen ini adalah sakramen Maha Kudus. Itu berarti sakramen Maha Kudus ini adalah pusat seluruh liturgi dan semua sakramen. Dalam sakramen ini, Yesus Kristus memberi seluruh dirinya kepada kita manusia yang sangat dicintainya menjadi makanan rohani kita. Pada perayaan hari ini, gereja ingin terus-menerus menyadarkan umatnya untuk menghayati makna perayaan Ekaristi dan mengajak kita untuk rajin menyambut tubuh dan darah Kristus, yang adalah bekal rohani kita dalam mewartakan berita cinta kasih Tuhan
kepada semua orang di mana saja berada. Apa saja yang kita buat dalam perayaan Ekaristi? Dalam perayaan Ekaristi kita memuji dan memuliakan Tuhan, mendengarkan sabdanya, mempersembahkan diri kita, dan menyambut Yesus Kristus masuk ke dalam hati kita, dan membiarkan dia merasuki hati dan pikiran kita. Dari setiap kita yang menyambut tubuh dan darah Kristus diharapkan agar selalu menyambutnya dengan penuh iman dan sikap hormat. Begitu tubuh Kristus masuk ke dalam tubuh kita, kita harus menerimanya dengan penuh iman dan sikap hormat yang luhur. Tunjukkan sikap hormat kita dengan berlutut, berdoa, menyampaikan pujian dan syukur kepadanya. Doa sesudah komunio adalah sangat-sangat penting. Betapa sering sesudah komunio ada yang keluar dari gedung gereja dan pulang ke rumah. Kadang saya bertanya, apakah mereka sungguh sadar bahwa Tuhan yang baru disambut itu sudah ada di dalam diri mereka? Sadarkah mereka bahwa tubuh Kristus yang barusan disambut itu adalah makanan rohani yang memberi kekuatan dan keselamatan abadi bagi kita? Bagaimana tanggapan kita akan kemurahan Tuhan yang sudah memberi kita tubuh dan darahnya? Mungkin ada yang bertanya, apa sesungguhnya makna dari perayaan Ekaristi? Apa makna gereja merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, makna yang paling mendalam dalam perayaan Ekaristi dan pesta hari ini adalah mengingatkan dan menghidupkan karya agung Kristus yang sudah menyerahkan seluruh hidupnya untuk kita. Seharusnya kitalah yang disembeli, seharusnya kitalah yang disalibkan dan dibunuh karena kejahatan kita. Tetapi Tuhan Yesus sendiri sudah menggantikan kita dengan nyawanya. Dia wafat di kayu salib hanya karena cintanya akan kita. Dia sangat merindukan agar umat kesayangannya layak dipanggil anak-anak Allah kembali. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kalau Yesus sudah memberikan segalanya untuk kita, lalu bagaimana reaksi kita? Apa yang harus kita buat? Tuhan mengharapkan agar kita pengikut Yesus Kristus berusaha membuat seperti Yesus kepada orang lain di sekitar kita, yaitu melayani dan memberi hidup kepada sesama dengan cara kita. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, semoga perayaan tubuh dan darah Kristus hari ini menyadarkan kita akan besarnya kasih Tuhan ke atas kita dan membangkitkan rasa cinta dan tanggung jawab kita kepada sakramen ini, mengimaninya, menghormatinya, dan menyambutnya dengan penuh iman. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang lagi sakit, dan segala kegiatan kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.